Bukan, saya cuma ingin tahu kamu kan manusia punya kelamin Salah sekarang satu tuh. nikmat yang ada dalam surga sekarang adalah kalau pesta kalian seks. bangkit nanti di surga kalian, Minta maaf, kalian karena itu inilah masih yang kita punya tantang hidup kelamin ya. atau sudah tidak punya Inilah yang kelamin? kita- Oke, Jawab saya dong. jawab. Saya jawab. Kamu nggak bisa Salah menjawab. satu Kamu nggak bisa. Kau nikmat cuma yang ada muter-muter dalam aja. surga adalah pesta Ini yang seks. ini yang manusia hitam ini coba. Yang Minta manusia maaf, hitam ini karena saya tanya. inilah yang kita tahan Kamu di dunia. nanti di surga Inilah punya yang kita kelamin tahan di atau dunia. tidak punya kelamin? Kenikmatan Jawab. terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah Kenapa nggak pesta seks. berbobot? Hei, Kenapa kamu nyasar ke kelamin? kenapa kamu Kenapa nyasar ke katakan selangkangan? itu nggak berbobot? Jadi Itu apa teman-teman, Kamu kan nanti Polres bangkit. Bogor, ada ustadz Kamu kan nantinya mengatakan bangkit, kenikmatan yang ya kan? terbesar Yang adalah bangkit itu pesta kan kamu, SX. ya kan? Nah, kamu kan punya kelamin sekarang, makanya saya tanya, apakah Ternyata ketika kamu bangkit, kenikmatan terbesar kamu itu tidak ada seperti yang kelamin Kores atau nyatakan. tidak punya kelamin? Tadi Kores Jawab. mengatakan kenikmatan dijawab nomor tadi sama. 100 itu. Apa jawabannya? Apa? padahal Dia itu nggak jawab. Dia nggak jawab. Dia terbesar. cuma muter-muter. Dia cuma muter. Enggak, dia cuma muter-muter. Sekarang kamu Tidak, jawab. tidak, tadi Kamu sudah bangkit dijawab. punya kelamin Dengan atau tubuh tanpa manusia kelamin? seutuhnya. Loh, sudah dijawab dengan tubuh manusia seutuhnya. Berarti berkelamin. Tubuh kemuliaan kan? Berarti berkelamin. Tubuh kemuliaan yang tidak Iya, berarti berkelamin. Berarti kamu berkelamin. Iya, Berbeda dengan tubuh kebangkitan. Iya, berarti kamu berkelamin kan? Loh, itu di surgamu yang ada Berarti wik-wik. kamu mengatakan tidak berkelamin. Itu di surgamu. wik-wik. Nah, sekarang kamu berkelamin nggak di surgamu? tubuh kemuliaan Iya, tidak boleh diartikan aneh-aneh. Tubuh kemuliaanmu Kenapa itu kamu berkelamin ingin atau tidak? menyamakan yang Bagaimana tidak boleh sama? bagaimana kau mengatakan tubuh kemuliaan kalau tidak ada kelaminnya? Jadi gini bro, Itu bukan tubuh kemuliaan, itu kalau tubuh cacat. Urusan yang di bawah perut itu sebenarnya itu ajaran tubuh setan. cacat, Kalau dalam bukan dengan tubuh kamu. kemuliaan. Yang cacat di otakmu Juma, yang cacat di otakmu. Kalau kau tidak punya kelamin itu cacat namanya, Bung. Karena nanti kalau gini loh, kalau ada kelamin kamu kenapa kalau nggak dipakai? Kamu pikirannya kamu itu cuma ngesek doang. Lah, bukan. Saya cuma ingin tahu kalian itu punya kelamin atau tidak. Cuman itu yang ingin saya tahu, kejujuran kalian. Kalian itu punya kelamin atau Itu tidak nanti kenapa di cuma surga? 70 tahun coba? Berarti di surga cuma 70 Jawab tahun. satu pertanyaan ini, tolong dijawab dulu dong. Kalian itu punya kelamin Loh, di kamu aja surga belum atau jawab dari tidak? tadi. Saya Jawabannya sudah jawab pertanyaanmu gitu loh. terburu-buru jawabanmu. Sekarang satu pertanyaan ini sudah Karena 1 jam Polres loh. mengatakan, Ini loh, Sudah kalau 1 kamu jam loh. bertanya tentang Sudah nomor 1 jam loh. Dijawab kamu Sudah sendiri. 1 jam loh. Jangan Kalian kamu- di jangan surga kamu punya nggak puas kelamin dengan atau jawaban itu. tidak? Please jawab. Oh, kamu ingin nyama-nyamain sih bro? Saya tidak ingin menyamakan. Kamu malu ya? Ketika Anda mengatakan tidak, saya mengatakan di Islam sesuai dengan apa yang Anda putar itu betul. Sekarang Itu jawab tadi saya. dikatakan Saya nggak malu kan? terbesar. Kamu Saya nggak mengatakan malu kan? kenikmatan terbesar melihat wajah Allah. Yang terbesar yang mana? Kan tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu. Kan tadi saya apa? sudah menjelaskan bahwa Ustadz kami melihat Syah wajah Allah itu sama Loh. ketika kami melihat rembulan. Loh, Kami oke, masih sekarang saya tanya, melihat jadwalnya, Allah, pengaturan melihat jadwalnya rembulan, bagaimana? melihat rembulan. Oke, Kami juga pengaturan tetap jadwalnya beraktivitas. bagaimana? Oke. Pengaturan jadwalnya, kamu wik-wik dan melihat wajah Allah, gimana pengaturan jadwalnya? Bagaimana emakmu dengan bapakmu wik-wik ketika dia ada bulan? Astaga, ini Gimana? orang Enggak, saya kitanya tanya. baik-baik. Ini kan perumpamaan dalam hadits bahwa Bukan perumpamaan. seumpama memandang wajah Allah itu sama ketika manusia itu melihat rembulan. Oke? Nah, sekarang emakmu sama bapakmu wik-wik, apakah rembulannya ada atau tidak ada? Jawab saya. Ada kan? Loh, kok pakai Nah, begitu. perumpamaan sih? Loh, ini kan Anda bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Hadis Oh, berarti menjelaskan ketika begitu. Kamu sedang Hadis wik-wik di menjelaskan surga, kayak begitu. Kamu tidak sedang melihat wajah Tuhanmu gitu. Nah, sekarang begini. Ketika emak dan bapakmu wik-wik, apakah rembulan itu enggak ada? Ada kan? Ada kan? Tetap Kan aja bulan- ada kan? Bulan nggak bisa melihat kamu, bro. Loh, Tuhan bisa melihat manusia apapun itu. Tuhan itu Allah maha kan bisa melihat. melihat. Berarti Ya, Allah betul. melihat kamu wik-wik dengan Nah, bidadari. sekarang ketika wik-wik emakmu dengan bapakmu, apakah Tuhanmu nggak melihat? Loh, tadi pakai bulan. Oke, berarti di surga. Apakah Loh, karena surga kan- Yesus itu surga tidak kan maha rumah- melihat? Surga rumah Apakah Allah. karena siapa bilang itu di agamamu? Itu di agamamu. Loh, surga Kami itu tidak. apa? Kami tidak. Yang Apa Tunjukkan, surga? Cewek di surga Islam dapat tunjukkan apa? kalau ada di dalam Al-Quran Allah bertahta di surga. Tunjukkan. Nggak ada. yang Itu cewek cuman di surga Islam itu dapat cuman apa? di agamamu. Loh, Karena bertahta meniru di mana? ajaran pagan. Yang Tuhannya cewek. Bertahta di mana? bertahta Yang di atas cewek. arsh. Cewek pakai dildo. Paham?
Oke? Berarti Nah, punya sekarang tata dong, punya tata. kamu sudah ajukan berjuta pertanyaan. Sekarang giliran saya, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah di surga Kamu kalian dari tadi punya tanya kelamin terus, atau Juma. tidak? Juma, kamu dari tadi tanya terus. Tanya balik ke jawab. Yang cewek di surga dapat apa? Yang cewek di surga dapat apa? Satu Yang pertanyaan cewek ini membuat kalian rontok. Masalahnya Paham? pertanyaanmu Paham? itu Paham? ingin menyamakan. Bukan ingin menyamakan. Kamu cuma Saya cuma memframing. ingin Kamu tahu menyamakan. kamu Sudah itu di dijawab, surga sudah punya dijawab, kelamin atau sudah tidak. dijawab, Kalau sudah kalian dijawab, sudah jawab sudah ya Jawabannya atau jelas, tidak, surga saya kami turun. beda dengan Saya surga turun kalian. dari sini. Ditanya balik. Ya, Ayo, turunlah, kalau turunlah. kalian sudah jawab, Ini saya turun. jawabannya. Nah, Jawabannya surga kami beda dengan surga kalian, jangan disama-samakan. Saya tidak tanya apakah surga kita sama atau tidak. Yang saya tanya, apakah di surga kalian punya kelamin Kalau atau orang tidak? cerdas tuh bisa menyimpulkan. Oh, nggak bisa. Yang Justru cewek di surga kamu Islam menghindari apa? pertanyaan Yang saya. cewek di Kenapa? surga Islam dapat Kamu apa? malu. Kenapa Kenapa kau kamu jawab? malu? Guncang ya? Karena kalau kau Guncang katakan ya? tidak punya Guncang. kelamin, berarti kalian cacat, Guncang. bukan tubuh kemuliaan. Terguncang, Kalau terguncang, kalian mengatakan terguncang. punya Ditanya kelamin, yang cewek dapat berarti apa? kalau kalian tidak Yang cewek tidak cuma nyaksiin- menikah di sana, tidak nyaksiin kawin di sana, cowok-cowok. berarti kalian onani sepanjang kehidupan kekal kalian. Cokot cokot Itu kan- cok, itu- cokot cokot itu kan cokot pikiran cokot kamu. cokot cokot Eh, cok, pikiran kamu cuma cokot ngeres, cokot pikiran kamu cokot cuma cokot cokot kelamin. cokot cok. Eh, Apa pilih pikiran kamu antara kelamin. oco-oco, antara oco-oco atau impoten? Bapakmu. Itu Itu aja. kan bapakmu Oke? yang suka ngocok. Paham ya? Bapakmu suka Jadi ngocok. Kristen Bapakmu- ketika mengatakan di bapakmu surga kan suka tidak punya ngocok. kelamin, itu bukan tubuh kemuliaan, tapi Makmu suka tubuh ngocok, yang itu cuma. cacat. Tapi kalau yang suka kalian ngocok itu itu punya makmu, kelamin makmu cacat. dan kalian tidak kawin, Makmu cacat, lalu makmu. kemudian makan minum di surga seperti yang diterangkan oleh Yesus, maka saripati makanan kalian itu kalian lampiaskan dengan cara apa? Ngocok, 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 ngocok. Oke? Kan makmu sama bapakmu itu Demikian. yang ngocok. Oke, kau bawa bapak lagi kau si hitam. Kamu tadi gak juga, kamu juga nyerah. Tapi kata Rasulullah, eh. kesibukan para lelaki nanti di dalam surga Yes. Kesibukan Kristen nanti di surga adalah onani. Demikian. Kesibukan para Saya lelaki. pamit. yang masuk surga Ayo, di surga Dinda Kores, kita adalah keluar. memecah perawan istri-istrinya. Mana? Perawan terus. Cuma Aduh. nyerang diserang balik marah kejang-kejang. Bahwa minoritas, mayoritas, giliran dikasih data dari internalnya, kejang-kejang. Bolong, betul. Enggak, tadi begini loh. Rambutnya masih Enggak, bolong, gini, betul. Kores. Rambutnya masih gondrong menurut kalian, betul. Berarti Yesus masih punya titik. Habis malam pertama dapatkan perawan istri. Ini yang dibuang itu ada banyak yang saya kasih lihat. Nah, ada yang panjang di KJV, pendeknya kayak gini di NIV. Artinya separuhnya palsu. Kalau ini seluruhnya palsu, ini separuhnya palsu. Jadi itu nggak dibahas semua tadi ya oleh bro. Tapi ya itu waktu saya habis. Silakan, Fanjay. Oke, ya lanjutnya. Mana Ustadz Alif sebentar, ini saya atau siapa? Ya, Saya ya. betul terakhir. Ini closing ya atau tanggapan nih? Closing. Closing. Oke ya, saya closing ya. Nah ini saya kasih hadiah buat teman-teman ya. Nanti lihat kodeks Sinaiticus online sebagaimana data yang saya sampaikan. Ayat-ayat yang hilang ya. Yohanes 5 ayat keempat. Nih coba perhatikan ya. Markus 15:28 tadi sudah dibahas. Matius 23:14 tadi sudah ada. Markus 7:16. Markus 11:26 di screenshot ya. KPR 38 ayat 78, KPR 15:34 ini. Nah nih, banyak banget ini. Ini LRI punya nih. Luar biasa nih ya. Ini sodako saya buat teman-teman, silahkan di screenshot nih ayat-ayat yang hilang. Lalu ceknya di mana? Di sini. Nah, ceknya di sini teman-teman ya. Di sini nih. Nih, kodeks Sinaiticus online nanti muncul nih. Nah, memang untuk memahami ini harus original teks. Makanya tadi Erben salah paham. Salah pahamnya di mana? Nandar itu tikun ini bla bla bla. Sudah saya tunjukkan original teksnya masih aja ngeyel.
secara harfiah bahwa teks itu dikoreksi loh oleh para ahli Taurat, kemudian mungkin orang-orang majelis besar yang mengedit tuh. Edit itu kan artinya merubah, saudara. Korpus Alkitab. Tadi datanya sudah saya tampilkan loh, Mas. hidup lagi secara Kristen, maka Tias itu akan bertitit sebagaimana Yesus. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Susah Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Terus kamu bilang tadi Yesus ngapain gitu? Terus di mana kamu coba cara berpikirmu? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh kamu cacat logika lagi loh, Kores. Kamu cacat logika lagi. Tadi kamu bilang hidup seperti Yesus katanya, iya nggak? Sementara kamu bilang berdasarkan jawaban Tias bahwa nanti aku bertitit katamu. Terus di mana logikamu coba? Mengawin itu Filipi 3 nomor 21. Tias kita kalau Kristen itu nggak pakai logika, Tias. Kita tuh pakai iman. Wahyu itu simbol. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan. Bukan wahyu. Filipi 3:21 tadi. Karena saya tubuh yang hina, katanya kan begitu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lo enggak, itu penjelasannya di God Question dan Gurita Wahyu. Itu anak domba itu akan dikawinkan dengan perawan suci Kristus. 2 Korintus 11 nomor 2 lu disuruh nggak tahu seperti ini. Lihat lo di sini lo. Itu artinya gereja. Jadi perkawinan anak domba ini ya gua bacain dari sabda ya, 2 Korintus 11 nomor 2 ya. Kamu ini kok bohong-bohong aja sih kerjanya. Judul aslinya gua bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Logika kamu udah cacat. Nah, sekarang kita lihat ini penjelasannya dari Matthew Henry. Kita lihat penjelasannya. Sekarang kamu bilang Yesus mengawini kaum perawan. Kita bacain aja. Dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun. Dia suka bohong-bohong, ortodoks sesat, sebel gua. Nih kita baca aja tafsirannya. 70 tafsirannya di sini kita Matthew Henry ya kita pakai ya. Punya Kores berdiri. Iya minta maaf. Punya Kores berdiri 70 tahun. Berarti di surga cuma 70 tahun. Astaga. Perawan suci. Aduh. Ya. Lendir. Tuh ini kata Matthew Henry ya, kata Matthew Henry nih. Itu gereja. Iya, itu gereja. Nah, ini dibilang begini, bahwa mereka sebenarnya milik Yesus, perawan suci. Ini Matthew Henry. Gue bilang juga Yesus itu kawin di sana. Jadi perbedaan Islam dan Kristen, perbedaannya apa? Kalau di Islam itu manusia dan manusia yang kawin. Kalau di Kristen Tuhannya dengan manusia yang kawin. Itu loh perbedaannya. Loh, aku kasihan banget sama kamu Kores. Segini nggak berhikmatnya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Edo jangan marah, ini kenyataannya Edo. Ini gue cuma membacakan apa yang tertulis. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Gitu loh. Ya udah kalau mau besar yang diberikan Allah gue juga bisa. Pendeta Hendritan ngomong lagi Pendeta Hendritan. Ya nggak masalah. Saya kasih banyak ustadzku orang membaca banyak. Ada 3 tapi tidak mengerti. Yesus di sorga masih punya titik. Lah iya, kalau sesat kenapa kamu ikuti? Terserah, itu kan kita bahas yang sahih. Berarti Yesus masih Muhammad dong. Adalah salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kan bener kan? Berarti Yesus masih punya titik. Untuk apa? Kamu Untuk sama Hendritan itu sejenis. Gitu. Kamu sama Hendritan sejenis. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Selamat datang di kebenaran, Pak Ibre. Lu bawa video, gua bawa video. Lu bawa dalil, gua juga bawa dalil. Gua bangga, tapi lu malu. Kenapa kamu malu gitu loh? Kamu malu sih? Loh, kok nyama-nyama? Inci kamu dengan Hendritan sama itu. Bukan, beda. Gini Edo. Di Islam manusia sama manusianya yang kawin. Di kekristenan Tuhannya yang mengawini manusia. Bro.
ini Ustadzmu bilang itu Waduh, kok nggak kenikmatan percaya? terbesar. Wahyu 19 nomor 6 gua Kamu bacakan. tadi Wahyu 19 bilang nomor itu 6 gua bacakan kenikmatan lagi nomor ya. 100, berarti Kores bohong. Lo kenapa? Kenapa Di sini bohong? Ini gua judulnya bacain lo kenikmatan kebenarannya. terbesar. Nih, Ustadzmu bilang salah, ada salah. 3 Wahyu 19 ya, kok Wahyu 6 ngomong di sini. itu. Kita lihat baca di sini. Nah, di sini Ada Wahyu bahkan 19 ini nomor 7. semua ustadz Marilah kita kita bicara bersuka-cita seperti dan itu. bersorak-sorai dan memuliakan Artinya Dia kamu bohong karena ketika hari kamu perkawinan mengatakan itu anak domba kenikmatan telah nomor tiba 100. dan pengantinnya Kamu telah dengan siap Zuma, sedia. itu berbeda. Nah, di sini Tuhan lu yang kawin. Kalau Zuma itu Gitu. tadi malu Coba mengatakan. bayangin bedanya gimana coba sama Islam. Nah, Zuma itu bilang Kita Tuhan kami itu nggak kawin loh. Tuhan kami itu nggak kawin loh. Tuhan kalian kawin. Di surga katanya dilihat kan seperti itu. Padahal pertanyaan saya, kapan kalian mengatur jadwalnya antara week dan melihat wajah Tuhan? Nanti di dalam hadits ada. Kami setiap hari Jumat setelah di pasar kami akan melihat Tuhan kami gitu di haditsnya. Nah, sekarang pertanyaan gua, bagaimana cara Yesus menggilir perawan-perawan suci yang asalnya pria dan wanita di dalam surga? Silakan dijawab. Sebentar, logikanya gini, kamu 70 tahun tegang. Berarti 70 tahun itu kamu tidak melihat wajah Tuhan, karena tidak mungkin melihat wajah Tuhan sambil anunya tegang. Loh, kalau kalian Kristen kan memang satu hari itu adalah satu hari sorga, satu hari dunia sama dengan satu hari sorga. Kalau dalam Islam, satu hari dunia itu nggak kehitung sama sekali di sorga. Sorga kami satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Dar, selamat datang cuma di 70 tahun. Setelah itu kamu tegang lagi nggak? Kalau nggak tahu Islam, gini. belajar Logikanya kepada begini, gua bro. yang sudah ahli biblos ini. Gini. Itu Tapi harus diterima dulu ya, harus diterima dulu ya. Lu bertanya tentang Islam, gua menjelaskan tentang biblosnya. Iya, itu 70 tahun sekali tegang atau bagaimana? Apa tuh? 70 tahun itu satu kali tegang atau hanya nanti tegang lagi 70 tahun lagi begitu? Ketika satu kali tegang dong, kan di bahasanya gitu. Kalian akan tegang 70 tahun kan begitu. Ya, setelah itu setelah tidak tegang, giliranmu melihat wajah Tuhan. Setelah selesai kamu masuk. Ya enggak, nanti hari Jumatnya gue melihat. Hari Jumat perhitungan dari sorga. Di surga gitu. ada hari ya? Kan beda tuh sorga sama langit. Itu kan ada di Al-Ma'arij ayat 4. Ada hari. Kok Ya di kan? surga ada Nah hari sekarang gue Jumat? pengen tahu nih, gimana rasanya kawan-kawan Kristen ketika dikawini Yesus? Coba dijawab. Enggak, ini kami bingung, bro. Kok ada Jumat sih? Ada Jumat di surga? Ini Ayo dong dijawab dong. Rasanya gimana ketika Yesus mengawini kalian satu persatu? Ayo dong. Apa ini orang? Berarti ada hari Senin dong. Loh, ada hari Selasa, ada perkawinan hari anak Rabu. domba. Anak domba kan berarti mengawini dong. 70 tahun. Nah, gua tanya, ketika anak domba mengawini kalian, ketika anak domba ini mengawini Edo, rasanya gimana? Nah, itu. Aduh, ini orang gagal paham. 70 tahun itu hari Lu apa, kok gagal bro? paham? Kawin anak domba, perkawinan anak domba. Anak domba kan kawin, ya enggak? Ada dijawab malah ngeles. Ya saya Tadi bingung udah ya gua dengan jawab jawaban 70 Kores. tahunnya 70 tahun surga. Karena 70 tahun di bumi itu adalah satu hari 70 tahun di bumi itu tidak akan terhitung di dalam surga. Gitu Loh, itu loh. hari Udah gua Jumat. jawab. Kalian Ada hari ketika gua Jumat. tanya balik kenapa terguncang? Loh, itu ada hari Bagaimana Jumat, rasanya satu hari ketika berapa anak jam? domba mengawini kalian? Coba dong dijawab dong gimana tuh rasanya tuh gimana? Apa sih ini orang? 70 tahun Loh, itu kok nggak dijawab? Kok apa sih? Ini gua baca lagi. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Jadi ketika kalian melihat anak domba kawin, kalian tuh bersukacita. Weh, Tuhan kawin. Nah, gitu kan? Nah, perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yeay, Tuhan kami kawin, kan gitu. Nah, pertanyaan gua, Berarti sama-sama bagaimana itu kamu rasanya ketika Tuhan mengawini kalian? Coba dijawab. Ya, intinya kamu ingin kami menjawab bahwa di surga ada kawin-mawin seperti tempat kalian, kan intinya itu Beda, kan. jangan disama-samain. Kami nggak ada Iya, Tuhan kami mengawini manusia, itu makanya. menjijikan buat kami. Iya, Jangan makanya disamain, di beda. surga kami tidak ada kawin-mawin. Antara manusia dan manusia, Edo, bukan Loh, Tuhan yang mengawini pokoknya manusia, tidak beda. ada. Kamu sekarang Astagfirullah. menyamanyamakan. Tadi katanya nggak mau Beda. menyamanyamakan. Yesus manusia atau Tuhan? Gua tanya. Yesus Allah bukan? Dijawab ini kan dong. anak Yesus kan domba. Allah, ya Kawin enggak? anak domba Nah, itu kiasan Yesus yang namanya. Allah ini dia mengawini perawan-perawan sucinya di 2 Korintus 11 nomor 2.
Gua tanya sekarang. Itu kiasan. Sekarang kalau kamu bilang Lo ya kiasan dalam kiasan nggak apa-apa. Lu jawab aja dalam kiasan. Ketika Tuhan kalian mengawini kalian dalam kiasan, rasanya gimana? Gitu loh. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Marah lagi dia. Ya udah, gua putar lagi Hendritan kalau nggak bisa jawab. Ini akan gua tanya terus sampai ada jawabannya ya. Nikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kakinya masih bolong. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Betul. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Oh, ternyata pesta di sana, Kores. Ternyata di sana ada pesta. Tritunggal Maha Sesat mengajarkan Yesus di surga masih punya titik. Nah, gitu katanya. Mau gimana, Edo? Pesta udah mau ngejawab? Konotasinya kan negatif. Pesta. No iya pesta makanya bola. dijawab dong. Karena kalau putar-putar video juga gue banyak amunisi kayak gitu. Makanya dijawab dong. Bagaimana rasanya ketika Yesus yang anak domba ini mengawini kalian secara kiasan? Dijawab dong. Harapan kalian kan pengennya sama surganya. Ini yang jadi permasalahan. Enggak, beda Edo. Tuhan kami tidak mengawini kami. Tuhan kalian mengawini kalian. Loh. Kan itu yang beda, kamu kawini, Edo, jangan disamain, lu jangan nyari remis dong. Ada yang bilang itu yang dikawini bangsa jin. Anak domba mengawini manusia. Ya, Yesus kan udah nggak ada kemanusiaannya lagi di sorga. Yesus pure Allah kan. Kamu nah itu yang gue tanya, Yesus apa sih singkatannya? Yahweh menyelamatkan ya? Ya oke. Yahweh yang menyelamatkan ketika mengawini Edo rasanya gimana? Inilah gitu teman-teman, dia ini lo kok nggak dijawab ya Allah, Edo, surganya dengan surga kita. Edo kembalilah kepada sola skriptura Edo. Ayo Edo dijawab Edo. Ayo dong Edo. Tadi kan 70 tahun ngaceng udah gue jawab gitu. Di sorga ada bidadari udah gue jawab. Kenapa bagian gue ketika menanyakan Tuhan kalian mengawini kalian di surga rasanya gimana kok nggak dijawab? Namanya 70 tahun surga. Gimana rasanya itu? Ayo dong dijawab dong. Apakah si Kores gitu? Si Kores ini berarti blunder gitu. di surganya dia berarti hari Jumat kurang besar itu maksudnya kurang pas atau apa rasanya gitu loh ketika Yesus mengawini kan kalian. Sunnah Rasul itu kan malam Ayo dong Jumat, dijawab dong. Sekarang. Ini Tuhan loh. Allah Tritunggal dalam satu hakikat mengawini manusianya. Itu rasanya surgamu gimana? Dengan itu menunjukkan kamu malu dengan surgamu, bro. Ayo kamu dong. menyamakan. Bukan gue bangga dengan surga gue. Yang gue penasaran ini kok Tuhan bisa mengawini manusia. Ini kan mirip Zeus ya. Zeus kan turun ke bumi itu mengawini siapa tuh? Yang coba bidadari yang itu, jadi mengawini ini di surga, biarawan Athena, kemudian biarawan Athena ini menjadi Medusa. Nah, siapa tahu seperti itu Yesusnya gitu loh. Ayo dong dijawab dong. Yang nanti saudara Kores akan kawini manusia atau bangsa jin? Apa? Di surga gua kan tadi udah gitu. Ini kan 72 bidadari itu manusia pengen tahu gitu loh. Gimana rasanya ketika kalian bersorak-sorai melihat Yesusnya kalian mengawini manusia-manusia yang menjadi perawan sucinya. Sudah dijawab temantemanku, bro. Itu alegoris. Udah dijawab tadi. 70 tahun itu bukan 70 tahun surga. 70 tahun bumi. Karena di dalam sorga, satu hari sorga sama dengan 50.000 tahun bumi. Jadi 70 tahun itu sebentar. Udah dijawab. Tapi lu terguncang dengan jawaban gua. Mah, ketika lu terguncang, gua tanya lebih parah lagi. Bagaimana rasanya ketika Yesus mengawini perawan-perawan sucinya yang terdiri dari pria dan wanita? Ayo dijawab dong. Apa malu? Malu punya Tuhan yang seperti itu. Kami aja bangga dengan kami mengawini manusia yang lainnya di surga. Kenapa kalian malu dengan surga kalian? Nggak ada kawin mawin di surga kami. Jangan menyamakan. Oh ya udah gini aja deh. Dibakar aja ya Wahyu 19. Mana Dibakar di aja ya. Kata surga. Dibakar aja ya. Ya kamu silakan. Ya dibakar aja ya Wahyu 19 ya. Malu soalnya Kristennya ya. Ya nggak masalah. Itu kan malu kamu ya, yang soalnya aib ya. Ketika Tuhan mengawini manusianya aib ya itu buat Kristen ya. Nggak ada, bro. Lo ini di sini karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia kok. Ada kok di situ kok. Malu ya. Tahu tentang kitabnya sendiri. Kalian tahu. Ayo dong makanya dijawab gimana rasanya. Rasanya itu gimana? Kok kabur-kaburan sih?
sukacitanya, itu sukacitanya loh Kores. Makanya kamu tuh nggak akan ngerti, kamu nggak berhikmat. Iya, Otak kamu gue tuh udah sukacitanya dipenuhi ngerti. Ini anak domba Itu akan kawin, Tias. artinya Ini anak domba akan kawin. Kita kan di menyatunya pinggir-pinggirnya gereja. kan bersorak-sorak, Artinya juga ye Tuhan Iya, iya. kawin, Tuhan kawin, kan gitu Perkawinan anak kan? domba, perkawinan anak domba itu artinya menyatunya Kristus dengan gereja. Itu artinya Kores. Kamu nggak akan mengerti ini karena Oke, kamu oke. Gereja itu Islam. orangnya atau bangunannya? Coba gua tanya. Gereja itu orangnya atau bangunannya? Oh, orangnya, jemaatnya. Orangnya kan. Berarti Yesus mengawini orang-orangnya sekumpulan, kan gitu. Bukan, itu kan Nah, anak rasanya domba itu gimana? biasa. Coba dong kasih tahu kami dong. Loh, kamu nggak pernah kawin? Oh gitu rasanya. Oh ya udah, jadi gua tahu. Enak ya? Rasanya enak ya? Nah, itulah. Rasanya tuh kayak didirin Aisyah. Karena ketika Kores kawin. Nah, thank you kalau udah dijawab. Jadi itu ya hanya kawan-kawan muslimin. rasanya Alat- Yesus mengawini alat yang jemaatnya dibawa itu enak perut. untuk orang-orang Ketika kekristenan. Kores kawin itu tidak dengan cinta kasih. Padahal Oh, ketika gitu. kawin Iya, itu iya, iya, iya. selain indra-indra Siap. itu Ya, seenggaknya juga ada cinta penetrasi kasih. ya, ada penetrasi gitu kan naik turun ya. Nah, intinya kan kamu ingin menyamakan surgamu. Itu Ya udah, thank you jawabannya Mbak Ibre. Semoga ini jadi manfaat untuk kita semua yang menyaksikan ya. Surganya. Inilah perbedaan surganya Islam dan surganya Kristen. Surganya Islam yang kawin mengawin itu manusia dengan manusia. Surganya Kristen yang kawin itu adalah Yesusnya sendiri, yang Allah ini, Allah Tritunggal ini mengawini ciptaan-ciptaannya. Nah, itu bedanya. Kalian jijik yang seperti kami pun lebih jijik lagi yang seperti kalian gitu. Karena apa bedanya dengan Zeus gitu? Zeus saja mengawini orang-orang kan gitu kan ya. Poseidon juga mengawini orang-orang dia gitu. Narasimu itu benar Gitu. Ya, maksudnya gini loh Bre, Tuhan atau dewa-dewa mengawini makhluknya itu biasa terjadi di Romawi sama Yunani saja. Jujur ya. Ya serius itu. Pantau kalian ke Ya udah, kita apa? Oh mau main video lagi, ya. Udah oke, kita main video lagi. Oke, ayo. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Malam ini kamu goblok. Tritunggal mengajarkan Yesus di surga masih punya titit. Nah, kita ulang lagi ya. Syahwat selama 70 tahun berdirinya. Tahun punya Kores ternyata berapa detik. Ya, tanya selalu kalau udah dijawab selalu nyerang dan pertanyaan itu nggak berbobot. Pertanyaannya nggak perlu dipertanyakan itu cuma. Tapi kata Rasulullah, aku akui kamu kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Malu Kores. Mau terus? Kesibuk. Kores malu lah Kores. Oh udah pergi dia. Iya. Di enak adem loh. Terus cuma makin lama makin nyerang. Gue blokir, gue pusing sama dia. Ya, jangan blokir ah. Biar aja bukain. Pusing ngedengernya Amang. Nanti Amang yang di ban. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu pusing udah ini. Gampang. Mana dia? Ngapain dijawab kayak gitu serius dia? Sudahlah. Pertanyaannya orang seperti itu percuma dijawab serius. Cuma aja nggak ada. Pertanyaannya kan nggak berbobot sama sekali gitu loh. Kita udah jawab. Iya. Yang nggak patut dipertanyakan itu loh. Iya kan gitu loh. Terus apalagi tadi nyerang siapa? Bro Kaisar ya tadi yang diserang apa? Orang tuanya tuh ya apa Bro Justin tadi itu. Baru makanya saya langsung pengen naik saya bales. Iya, mereka kan main minoritas, mayoritas berani. Nanti ngancam-ngancam seperti Saifuddin. Emang kerjaannya begitu. Coba kalau dia punya nyali, dia tuh ke mana? Ke Amerika atau kemana? Dalam hitungan hari mungkin ditangkap ya. Beraninya di kandang di sini koar-koar kan. Kita nggak usah terjebak. Biarin aja kita kasih data itu kan. YouTube ustadz-ustadznya ngomong seperti itu. Begitu suruh jelasin ngarah. Menghujat-hujat ya kan, menghujat-hujat Yesus. Ketika dibales langsung jangan colek agamaku langsung ngancam. Kan lucu gitu loh. Mereka colek-colek ya kan. Bebas gitu loh, dibales kain-kain kejang-kejang gitu. Ya memuaskan ini followernya ini yang orang sarap semua itu. Iya. Orang lagi jawab
ditrombol terus kan mana bisa didengerin gitu loh. Memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya memang untuk mengacaukan gitu loh. Cari follower tujuannya, cari pendukung. Tapi aneh ya, nggak ada yang kasih singa tadi ya. Harusnya ketika Zuma itu sedang bilang dogi gitu kan, apa itu ngata-ngatain orang gitu kan. Wah, harusnya dikasih singa tuh. Bam. Kacau ya. Pengen menyamakan surganya dengan surga kita dengan surga dia kan repot. Iya. Nyerang orang tua, saya bales. Kain-kain juga kan tadi Bro Justin ya tadi yang diserang kan. Itu. Padahal kan enak diskusi adem. Itu saya sering pantau di bawah, cuman mantau sih nggak pernah naik gitu loh. Tadi saya masuk kan, saya bilang mau nanya apa, dia diam, kalau yang nggak tahu nggak usah banyak ngomong, dia bilang begitu. Waduh, ini orang emang ngegas. Tadi Bro Kaisar kasihan udah jawab tapi tetap diterobol terus gitu loh. Udah nggak puas dengan jawabannya Bro Kaisar gitu loh. Saya di bawah pantau masih oke lah. Tapi begitu udah mulai nyinggung masalah kelamin, masalah apa gini-gini baru. Halo teman-teman. Jadi teori gua semakin kuat sih ya untuk teman-teman muslim di sini ya. Teori gua bahwa kalian itu tidak pernah memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Itu omong kosong. Di dalam agama kalian hanya mengenal satu nabi dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nabi itu. Karena tadi di situ ada diksi-diksi yang merendahkan nabi-nabi sebelumnya dan itu kalian legalkan asalkan satu nabi partikular nabi, satu nabi tertentu itu tidak boleh diapa-apain ya. Berarti kalian cuma mengenal satu nabi. Nah itu gua ngomong ini ya teman-teman muslim ya. Kami itu berdebat dengan keras dengan orang Yahudi. Mereka tuh menghina Yesus udah lostrom itu ya. Tapi tidak pernah satu kali pun kami itu menghina Musa. Itu nggak pernah. Gua kasih lu salah satu debater yang paling keras deh, Ibu Sofiatul. Kalau dia pernah menghina Musa ketika berdebat dengan orang Yahudi, orang-orang di sini gua kasih kalian 1 miliar. Tapi nggak pernah itu, nggak akan bisa itu. Itu aja sih dari gua sih. Itu teori gua makin kuat itu. Oke. Aslinya kan yang memasukkan kitab kan ya mereka gitu. Cuma dibalik gitu loh. Iya, kalau berbeda, kalau mereka bilang berbeda, tapi kenapa mereka tuh ketika kita bilang berbeda, mereka defense, orangnya sama. Kalau berbeda, bilang aja berbeda, biar kalian bisa hina sepuasnya. 100 viewers yang di bawah nih, lihat nih. Ajaran baginda kalian atau junjungan kalian ini, lihat tuh. Menghina gue dari tadi loh. Ini kalian dapat pahala nggak sih kalau menghina gini? Gue penasaran loh. Itu jihad Oh, itu. dapat. Buat mereka jihad. Yes. Karena itu dapat. Karena itu kenapa ya? Kalian itu menyumbang kepada Zuma. Zuma itu hidup di atas penistaan sebenarnya. Itu pekerjaan mereka memang. Zuma, Polres yang tadi. Ya mereka itu hidup karena untuk memuaskan nafsu kalian. Nafsu kalian itu mereka puaskan itu. Keinginan kalian yang dalam hati yang tidak bisa kalian lampiaskan itu mereka puaskan. Sehingga kalian bersedekah atau apalah namanya itu ya. Kalian menyumbang itu kalian seperti menyumbang orang berjihad. Itu kalian sakit jiwa itu. Karena kalian merasa ingin mendapatkan pahala sedikit pun mendukung orang-orang berjihad. Nggak usah munafik kalian itu. Ketika terjadinya pengeboman di Bali misalnya, pokoknya yang keluar, oh mereka tidak beragama, tetapi begitu dikuburkan, Masya Allah suhada. Ya. Yes, duburnya gimana? Report tuh, lihat tuh. Ini paling besar ini pahala ini nanti di surga nih. Nih. Islam ya. Sebenarnya Tuhan Tuntunannya mereka Tuhan kalian nanti bayar kalian ini dengan pahala ini, kayak gini dengan kata-kata seperti ini. Setahu gue yang kayak gini berasal dari iblis. Nah, kalau dikasih pahala, ya
Nilai Pak sendiri lah. Sumarlin, ada Pak Sumarlin, naik Pak Sumarlin. Iya, teori saya tuh makin kuat Pak Sumarlin, bahwa sebenarnya teman-teman ini begitu mereka saya berkata ini Pak Sumarlin bukan karena kami tidak merasakan, kami merasakan itu dengan orang-orang Yahudi, ya. Mereka itu kalau sampai yang munafik, sampai yang apa, yang keras sekali menyebut nama Yesus pun itu mereka ubah menjadi semoga namanya dihapuskan. Kitab kami itu mereka kutuk. Tapi satu kali pun dari mulut kami tidak pernah kami hina Nabi Musa, nggak pernah. Karena kami betul-betul menjalankan, kami betul-betul mengimani kitab-kitab sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga kami kalau mau memaki Nabi Musa, yang kami maki itu bukan orang Yahudi, yang kami maki itu adalah agama kami sendiri. Nah ini coba lihat si Kores, misalnya Zuma, mereka tuh bisa dengan gampangnya menghina karena mereka, oh maaf ada Tuana, silakan Tuana. Betul. Yang mualaf makin banyak. Yang mualaf nggak malu apa kalian ajarin kayak kalian ini tuh Tuan apa komenannya. Yang mualaf, mualaf kayak kalian ajarin kayak gini gimana itu ajarannya? Bahaya tuh, kasihan loh. Ya, selamat malam. Ya, shalom. Selamat malam Pak Tuana. Wah, ini kenapa jadi pada emosi ini semua ini? Ya emosi aja sih karena nggak emosi sih sebenarnya ya Pak Tuana ya. Santai. Cuman memang tidak ada bobotnya memang untuk memuaskan ya nafsu-nafsu follower yang di bawah ini ya Zuma dan Kores harus melaksanakan tugasnya. Nah, tadi saya dengar juga kok soal yang Tuhannya kawin apa segala macam, udah dengar kok. Cuman gini tadi saya cuma ngasih tahu Tias sedikit hati-hatilah. Kalimatnya tadi hampir-hampir itu. Kok bisa sindirannya yang lebih lembut aja. Jangan sampai kena nanti. Sindiran gimana? Ya, kamu tahu lah yang saya maksud. Gimana, Pak? Mungkin nabi mereka itu yang seperti Apaan? itu, nah, jangan disebut namanya, biar bilang aja nabi mereka itu. Kenapa emang mereka menyebut nama Tuhan kami belak-belakan loh. Menghina Tuhan kami tuh belak-belakan. Wah, vulgar sekali bahasanya. Terus saya harus menahan diri gitu. Dan yang saya katakan pun enggak kok. Enggak ada yang menghina atau menghujat menurut saya. Saya yakin pasti Tuhan itu pasti tahu isi hati Anda. Nah gitu, saya cuma ngasih itu aja, hati-hati aja. Karena yang kalian bermainkan itu orang yang apa ya, yang mencari uang gitu. Ya kenapa? Kok Anda jadi guru PP di sini? Ya Anda ngomong ke mereka lah. Enggak apa-apa. Pak Justin enggak apa-apa Pak Justin. Tuana tuh cuman care. Ya kalau care ya bicara substansi saja, nggak perlu ada intimidasi lah. Hak berbicara dijamin kok di Indonesia kok. Yang penting kan kita tidak ada motif menyerang mereka yang menyerang. Santai saja. Berbicara memang dijamin. Berbicara dengan unsur kebencian dijamin nggak? Lah kamu juga punya unsur kebencian kok ngajarin orang sih bro. Aneh kamu ini. Tuhan juga tahu isi hati Bapak seperti apa. Jangan jadi guru BP lah. Udah dewasa kok, udah kumisan atas bawah. Karena gini. Udah Pak Justin. Gini, saya bukan nasihati, tapi memang itu yang fakta yang ingin saya ucapkan. Ya kamu nasihati Zuma, nggak usah di sini lah bro. Aneh kamu ini orang. Mereka itu udah ahli itu Pak, udah kebal hukum. Kamu nasihatin Zuma, gitu kan. Terus videonya kirim ke saya, Justin, saya sudah nasihati Zuma nih. Kalau kami nggak perlu nasihati, kan jelas kok tadi narasinya mereka mayoritas, kami minoritas. Udah. Ya udah. Betul. Oke, saya lanjut ya. Enggak ngomong substansi aja. Ini kan ruang dialog lintas iman, bukan ruang curhat ya. Iya, di dialog lintas iman. Oke, saya pakai iman juga. Iman mengatakan bahwasannya Anda iman harus apa? Orang kamu juga tidak percaya dengan dirimu dengan berpura-pura jadi orang lain kok.
Aneh kamu ini. Udah bisa, Udah lah. udah bisa saling Ya memahami. imanmu apa? Kalau kamu muslim, tidak punya agama ya nggak masalah. Ngomongnya coba posisikan dengan jelas, standing positionmu, baru bicara, kan enak. Oke ya, saya nggak menanggapi bunyi-bunyian. Jadi gini, untuk teman-teman yang mungkin Anda merasa, apa? Aneh. cobalah untuk Pak Justin, biar Pak Tona diselesaikan dulu, silakan. biar aja, kalau lihat biar aja. Saya nggak meladeni bunyi-bunyian. Kenapa Adul Kitab jadi ngatur-ngatur saya? Ini Tuan A siapa orang kita? Ini ruang kita kok. Ini Pak Kaisar kan seorang Kristen. Tuan A itu bunyi-bunyinya ini kan jelas bunyi-bunyi yang tidak jelas. Enggak. Nah gini, Anda siapa orang? Sedikit lebih berhati-hatilah. Karena ya kamu berhati-hati juga. Kamu ini siapa nggak jelas. Yang harusnya berhati-hati itu kamu. Cuma kamu nggak perlu nasihat-nasihati kami di sini. Framing kami harus hati-hati, kami salah. Ini bukan kelas, ini bukan kelas PKK, bro. Iya, coba. Karena agak sulit meyakinkan seseorang itu. Nah, jadi saya nggak bicara sama bunyi-bunyian. Sama. Saya juga bisa mencium. Coba baca di bawah Tona. Apakah itu elok? Coba Tona lihat, coba Tona. Apakah itu elok? Kalau saya balas itu nggak enak Tona. Saya balas pasti nggak enak Tona. Cari aja Pak Kaisar pembicara yang lain yang punya kapasitas, kapabilitas, punya informasi. Saya cuma naikin guru PP. Coba lihat untuk yang lihat tuh. Aneh ini orang. Saya harus kata kita kan aja ya supaya nanti bunyi-bunyian gak ribut. Untuk kita yang memahami sesuatu, apalagi yang bentuknya kebencian. Kamu juga benci dengan dirimu sendiri. Dengan kamu tidak mencoba memperjelas dirimu, itu kamu membenci dirimu sendiri. Kok kamu ngajari orang apa arti kebencian? Tadi kami santai di sini kok, tidak ada kebencian. Yang benci kan cuma Ores. Ya coba Tona lihat Tona, di bawah tuh apakah itu narasi yang elok Tona? Coba lihat Tona. Saya sudah baca itu. Coba lihat Tona, lihat tuh. Nggak perlu tunjukkan, saya tahu. Saya cuma ngasih tahu sedikit aja karena saya tahu Kaisar itu teman saya. Dia di prot-prot. Nah itu, tuh baca Pak, Pak. Ini teman-teman ngapain sih baca-baca typing? Saya heran. Ini yang di Komal aja. Kenapa kalian jadi sibuk baca typing sih? Saya kesini kan diundang Kaisar. Saya ingin bertemu manusia yang punya otak. Ini apa lagi Tuan A nggak jelas kan? Maksudnya perjelas dirimu dulu baru bicara. Enggak, kamu pegang aja itu yang lalu nggak usah nasihati, hati-hati. Ini apa sih kamu? Nggak jelas kamu bro. Nggak usah sok mengintimidasi ke sini. Hati-hati, hati-hati. Kamu yang hati-hati kok kurang kerjaan. Ngapain kamu ke sini? Ya hati-hati, nggak usah ngancem-ngancem, nggak usah ngancem-ngancem, nggak usah. Kamu nasihati Zuma. Orang kok ngancem-ngancem. Hati-hati. Udah, mulutnya udah bisa diam. Ya mulutmu juga diam lah bro. Risih saya dengernya. Karena ini bukan Rumu. Kalau Rumu tadi. Lah orang saya diundang Kaisar kok. Silakan kok. Ya kita sama tamu. Kita sama tamu kan. Nah, ya saya diundang, kamu diundang nggak? Nah, sesama tamu kita kan harus saling. Saya diundang, saya diundang. Saya minta diundang. Oh minta, ngemis dong. Iya nggak apa-apa, karena pengemis itu memang lebih bijak. Oke. Bisa lanjut sedikit lagi. Enggak, Justin coba diam dulu. Mungkin masalah Anda ada sama saya sedikit, tapi tenangkan aja. Untuk Anda aja. Nggak ada masalah. Saya paling tidak suka dengan orang yang membuang waktu. Ini ruang dialog lintas iman. Kamu nggak usah intimidasi orang di sini. Kamu siapa? Nggak jelas. Apa yang kamu intimidasi kami di sini? Hati-hatilah, hati-hati. Oke, Kaisar saya turun dulu lah. Nanti bunyi-bunyi. Turun lah. Karena otaknya susah. Oke. Ya, silakan. Kalau nggak punya otak nggak usah naik sini. Nah itu kalian lihat ya.
Kalian itu demi memuliakan. Tapi saya bingung loh. Coba kalian compare. Kalian compare ya. Kalian membandingkan. Saya jangan kasih full versionnya dulu. Saya kasih Nabi Isa dulu. Versi KW-nya. Dengan Nabi kalian. Kenapa kalian begitu mengagungkan orang yang ini? Tapi ketika saya baca kitab kalian, itu Nabi Isa, itu 100 Nabi kalian, tidak dapat seujung kukunya Isa sekalipun. Kenapa kalian begitu membela Nabi ini? Saya pengen tahu dari sudut pandang kalian. Sampai kalian berbuat seperti ini, itu ada apa dengan orang ini? Saya katakan itu dengan terus terang loh. Kalau kalian compare, head to head ya, kiri dan kanan. Saya kalau dari kitab kalian saja, itu 100 Nabi kalian pun tidak dapat seujung kukunya pun Nabi Isa. Silakan 400. Oke, istimewanya apa Bang? Ya. Munir ngapain kamu? Oh Munir, 100 nabimu Munir tidak dapat seujung kukunya Nabi Isa. Saya kasih kamu versi KW-nya, saya ngufur kamu. Jangan full versionnya dulu. Full versionnya itu sudah seperti preman pasar lawan profesional wrestler di MMA sana. Itu udah no contest bro. Okay. Kamu kasih saya apa satu saja apa yang membuat nabimu itu lebih sehingga kalian itu demikian yang seperti di bawah. Oke, aku tahu. Segala sesuatu telah diberikan kepada Yesus. Kira-kira. Enggak. Kamu kasih aja. Misalnya gini, satu ajaran dari nabimu yang lebih tinggi moralnya dari Nabi Isa. Apa? Saya kasih versi KW-nya aja nih. Saya ngefur nih, nggak usah full versionnya. Selamat malam. Ya Allah, Bako. Ya, mana Bang? Ya, selamatlah Bako. Ratus orang di sini saya tantang ya. Kalau kamu Muslim, kamu kasih saya satu saja ajaran dari nabimu yang lebih tinggi akhlaknya dari ajaran Tuhan kami. Satu aja. Apa itu? Yang universal, yang wow, ini betul-betul mulia orang ini dengan ajaran ini. Coba apa? ...341 penonton. Kalau Anda Muslim, Anda kasih saya satu saja. Saya penasaran, serius. Apa yang membuat kalian itu terlalu membabi buta membela orang ini? Gak apa-apa, saya lebih baik menyembah orang yang mulia itu. Orang yang mulia itu karena